Oke, makasih. Ya, pada intinya kami di sini sudah mungkin sejak bulan September, Oktober, September, sejak bulan November, mungkin November tahun lalu sudah berusaha untuk mensosialisasikan masalah sertifikasi ini gitu. Pada intinya kami fokus di sertifikasi penata bunyi yang berada di bawah lembaga sertifikasi profesi musik Indonesia. Ya. Jadi urutannya adalah adanya sertifikasi oleh pemerintah RI, di mana pemerintah Republik Indonesia eh, membuat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana BNSP ini atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini adalah satu-satunya yang boleh mengeluarkan sertifikat profesi di Indonesia. Nah, apakah yang disebut dengan sertifikat profesi? Lalu bagaimana dapat terlaksananya, karena BNSP dibantu selalu oleh lembaga sertifikasi profesi yang bersangkutan. Dalam hal ini penata bunyi dan musisi media baru itu ada di bawahnya LSP Musik Indonesia. Uh, Mungkin bagaimana cerita dari awalnya. Jika saya pribadi, saya adalah salah seorang asesor di bawah LSP Musik Indonesia yang dapat mengakses terutama penata bunyi dan musisi media baru, tapi bukan berarti saya tidak bisa mengakses skema yang lain. Nah, mengenai skema ini juga mengenai kegunaan dari sertifikat dan lain sebagainya, mungkin Mas Pandan dari ISI Jogja lebih terbiasa untuk menerangkannya karena sudah berbulan-bulan, dan kebetulan Prof Pandan dari ISI Jogja ini memang sedang mendalami urusan uji kompetensi profesi ini. Ya, uji kompetensi profesi ataupun sertifikasi sama saja. Jadi nanti akan ada perkataan-perkataan yang bahasanya itu adalah bahasa akademis ataupun bahasa resmi, itu yang mungkin kita jarang dengar sehari-hari, tapi karena saya sekarang sudah jalan 3 tahun lebih, jadi saya lumayan mengerti. Tadinya juga saya tidak mengerti sama sekali gitu. Jadi silakan Mas Pandan diterangkan, ini direkord, nanti akan kita bagikan bagi yang terlambat atau bagaimana. Silakan. Oke, Pak. Ini selamat pagi teman-teman. Ya, seperti yang disampaikan Pak David, bahwasanya memang era saat ini mengharuskan kita untuk sebaiknya mempunyai sertifikasi. Nah, sebetulnya untuk banyak bidang ya, tidak hanya untuk sertifikasi penata bunyi. Kemarin terakhir ada sertifikasi untuk pencampur cuci laundry. Ini beneran. Pak David sudah tahu juga. Tapi beneran dirilis di akun resmi BNSP waktu itu, karena memang acaranya sepertinya itu pelatihan asesor gitu, yang langsung dipegang oleh BNSP, sehingga sebentar saya lari fotonya sambil berjalan aja.
Sehingga memang semua bidang bisa dikatakan sekarang membutuhkan sertifikasi kaitannya dengan pengenalan kompetensi kerja. Nah, sehingga sebetulnya itulah yang menjadi sasaran utamanya itu adalah kompetensinya. Sehingga kalau kemudian di beberapa bidang itu pertanyaannya begini loh, saya ini kan lulusan ISI gitu ya toh. Misalnya, saya udah lulusan ISI musik, kenapa saya masih harus butuh sertifikat gitu loh. Saya 4 tahun mengambil S1 musik gitu. Apalagi saya mayornya piano gitu. Nah, permasalahannya ijazah itu adalah sebuah dokumen yang kita sebut valid. Ijazahnya Pandan itu valid, itu atas namanya Pandan gitu. Cuman ketika kita berbicara kompetensi, ini sebuah pertanyaan. Seperti misalnya di sini saya tulis ya, lulusan tata suara. Andai kata ada kampusnya ya, yang swasta banyak, yang negeri sepertinya belum. Yang memang khusus tata suara. Misalnya lulusan tahun berapa? Misalnya lulusan tahun 2000 gitu ya. Kemudian dari tahun 2000 lulus itu sampai tahun ini 2020 ternyata orang itu bergelut di bidang jasa kuliner gitu. Kemudian hari ini ditanya, "Weh, suka ngesound di mana?" gitu. Wah, enggak, Bro, udah lama enggak ngesound gitu karena saya sudah lebih ke jualan kuliner gitu. Sehingga ketika kemudian ditanyai untuk mengoperasikan sound, mungkin itu menjadi tidak kompeten gitu. Apalagi ketika lulus tahun 2000, alat yang digunakan masih menggunakan mixer analog misalnya. Sedangkan sekarang semuanya serba digital. Dan orang ini belum tahu gitu kan. Jadi dia menjadi tidak kompeten. Nah, sehingga butuhlah sertifikasi ini. Sertifikasi ini pun punya masa berlaku. Nah, itulah yang kemudian nanti kita harus memenuhi 4 aspek ini, VATM. Valid, aktual, terkini, memadai. Nah, ini 4 hal inilah yang kemudian ini harus kita capai ketika kita menyatakan diri bahwa kita kompeten. Sehingga untuk memenuhi keempat aspek ini diperlukanlah dokumen yang terkini gitu. Nah, sertifikasi kompetensi ini atau Serkom ini menjadi sebuah dokumen yang terkini karena dia dibuat dalam waktu 3 tahun terakhir. Kita berasumsi dalam 3 tahun terakhir itu kita masih up to date lah dengan teknologi yang ada. Kemudian masih konsisten dalam 3 tahun terakhir melaksanakan pekerjaan sebagai penata bunyi gitu. Sebetulnya itu saja pertama niatnya. Yang kedua, niat suci. Wah, kalau kita berbicara niat mulia pemerintah untuk menstandarkan ini bidang pendidikan yang pendidikan formal dengan informal. Kalau kita lihat di situ, pemerintah kemudian membuat level yang disebut level KKNI. Level KKNI mulai dari level 2 sampai level 9. Kalau di formal itu kalau kita berkuliah D3 itu level 5. Kalau kita kuliah S1 itu sudah ada di level 6 atau D4. Kalau mengambil profesi itu level 7. Nah, kalau kita lihat dalam pendidikan informal, kemudian pemerintah memberlakukan KKNI ini untuk membuat teman-teman yang berada pada pendidikan informal ini bisa disetarakan dengan pendidikan formal.
kalau kita berbicara tentang sertifikasi penata bunyi, itu sudah ada pada level 6, sehingga sudah setara dengan sarjana atau sarjana terapan ya D4. Jadi ini tujuan kedua. Kemudian kalau pertanyaannya, perlukah gitu ya? Perlunya sertifikasi, saya bisa menjawab dari dua sisi. Dari pemegang sertifikat sendiri dan bagi stakeholder. Stakeholder kalau kita di penata bunyi ada dua, yaitu venue dan yang kedua rental company. Gitu. Nah, kalau untuk pemegang sertifikat, misalnya sekarang seorang David Klein, sebetulnya tidak perlu sertifikat penata bunyi. Dari Sabang sampai Merauke, siapa yang tidak mengenal beliau gitu. Tetapi ketika terbang ke Australia mungkin akan menjadi perlu. Atau dari Sabang sampai Merauke itu juga ternyata masih ada beberapa orang yang tidak mengenal Pak David misalnya. Nah, daripada Pak David sibuk menjelaskan, loh saya ini lulusan Inggris, ini bla bla bla, ditunjukkan saja sertifikat itu sudah selesai perkara. Jadi itu perlunya sertifikat bagi diri sendiri, meyakinkan stakeholder untuk menjadi rekognisi atau pengenal ya kalau kita memang kompeten di bidang itu. Bagi rental company jelas menjadi sebuah keamanan dan kenyamanan ketika sound system yang mereka install dengan harga ratusan juta dioperasikan oleh orang yang kompeten sehingga tidak mungkin jeblok deh gitu. Nah, langkah yang diambil untuk menyetarakan itu selain sudah disetarakan melalui level yang disebut dengan level KKNI, kemudian instrumennya untuk menyetarakan itu adalah instrumen SKKNI. SKKNI menurut saya justru lebih lengkap karena di dalam SKKNI ini mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini yang kadang-kadang di perkuliahan misalnya sikap kerja itu belum ada gitu ya. Sehingga SKKNI lengkap. Nah, SKKNI inilah yang menjadi acuan kita ketika mengambil sertifikasi. SKKNI sendiri merupakan dokumen yang secara internasional itu mengacu pada International Labour Organization di bawah PBB berdasarkan dokumen regional model kompetensi standar gitu ya. Di Indonesia bentuknya semacam ini. Nah, ini adalah SKKNI yang dipakai untuk penata bunyi. Yaitu SKKNI nomor 204 tahun 2018. Nah, dari SKKNI ini kalau kita melihat dokumennya, saya coba bukakan. Oke, kita buka. Ini dokumen SKKNI-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, SKKN ini terdiri dari 316 halaman. Ya, wah tebal sekali ini. 316 halaman. Dan ini sudah valid karena sudah ada tanda tangan menteri, sudah ada nomor, ada logo Garuda Pancasila. Nah, tetapi saya menyarankan teman-teman tidak perlu membaca seluruh dokumen ini. Karena dokumen ini itu sebetulnya adalah semacam buku manual induk. Yang di dalamnya itu terdapat 95 unit-unit yang diujikan. Tetapi ini dari dokumen SKKNI ini itu bisa menjadi 20 skema. Nah, kita bisa cek dari website. Kita cek dari website. Kita searching saja BNSP, LSP. Kemudian kita klik. Nah, setelah masuk ke halaman BNSP, LSP, kita coba masukkan aja cari LSP musik gitu aja. Kita cari, muncullah satu-satunya di Indonesia yaitu LSP Musik Indonesia.
Nah, LSP Musik Indonesia ini mempunyai 20 skema itu. Nah, 20 skema ini adalah skema itu materi uji ya, salah satunya di sini penata bunyi 9 ini. Nah, dari dokumen yang tadi saya bilang tentang SKKNI, ternyata untuk penata bunyi sendiri itu hanya mengambil mencuplik 10 unit. Itu. Jadi saran saya daripada teman-teman di sini membaca 300 halaman, mending kita lihat dulu gitu ya. Karena kan yang dipegang oleh Pak David, kita tim di sini adalah hanya untuk penata bunyi dan musisi media baru. Nah, teman-teman jika nanti mau mengambil sertifikasi ini, dilihat dulu di sini tentang penata bunyi itu ada 10 skema. Sorry, ya 10 skema unit ya. Misalnya yang pertama mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi. Kita lihat dulu, ini kan nomornya R90 MUS 00039. Kita cek dari dokumen ini nomor 039, maksudnya apa? Nah, setelah muncul, sebentar, nah 039, mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi. Oh, pertama-tama kita harus mengidentifikasi kesesuaian ruang dengan perangkat kita. Berarti di sini kan lihat dulu survei. Oh, venue-nya indoor ukuran 10 kali 10 misalnya. Nanti orangnya yang hadir 100 gitu ya. Oh, kalau gitu paling saya bawa speakernya 4, subwoofernya 2 misalnya. Nanti speakernya saya letakkan di ujung sana, ujung sana, ujung sana, ujung sana. Nanti ada floor monitor dan set fill. Itu udah nomor 3 itu, merancang penempatan itu ya. Terus nomor 4, merencanakan antisipasi masalah yang timbul. Oh, berarti saya perkiraan di sini dengan ukuran ruang segini dan tamu 100 orang, kira-kira pakai 1000 watt aja cukup deh. Cuman saya akan bawa 2000 gitu. Antisipasi kalau ternyata 1000 watt itu kurang. Selesai, berarti untuk satu materi uji ini teman-teman sudah selesai mendesain. Kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya. Nomor 2, melakukan setting perangkat tata bunyi. Setelah tadi kita rencanakan alat yang mau dibawa seperti apa, di yang selanjutnya ini adalah kita men-setting. Disiapkan tuh, ditaruh, melakukan penempatan, menyelesaikan setting. Gitu. Merencanakan antisipasi, bener nggak? Oh bener, ini saya bawa sound yang ukurannya 2 kali lipat. Gitu. Nomor 3, memastikan kualitas bunyi nomor 41. Memastikan kualitas bunyi. Nah, ini. Wah, ini ruangnya terlalu menggema, berarti solusinya bagaimana misalnya gitu. Kemudian, oh ini kok low-nya terlalu over, berarti kita harus melakukan equalize gitu, equalisi, mengequalize, berarti melakukan setting tata bunyi. Melakukan penataan akustik ruang. Oh, ini kayaknya speakernya diletakkan di sebelah sini supaya tidak terlalu mantul misalnya gitu. Kemudian melakukan kontrol suara. Oke, kita cek sound. Udah selesai. Sehingga memang betul kata Pak David tadi, kadang-kadang istilah yang muncul di dokumen itu terlalu akademis yang mungkin untuk teman-teman awam secara awam itu menjadi apa sih gitu ya. Padahal ketika kita breakdown satu-satu ternyata itu cukup mudah gitu dan itu adalah hal yang teman-teman lakukan setiap hari. Makanya Pak David pernah bilang udah ikut aja dulu gitu, ikut aja gitu. Karena pasti teman-teman sudah mampu melakukan itu. Kira-kira itu Pak David. Ya, terima kasih Mas Pandan. Eh, jadi tidak perlu khawatir dengan materi-materi yang akan diuji. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan adalah kita tinggal menunggu saatnya di mana ini saya punya contoh yang paling baru ini. Saya kemarin baru melakukan uji kompetensi untuk penata bunyi di mana ya? Yang ini di Pekanbaru kalau nggak salah.
Saya malah lupa karena sudah 6 kota kita melakukan sertifikasi untuk penata bunyi ya gitu. Yang pertama di Jakarta, Jakarta Bandung itu Oktober, lalu setelah itu di Manado, lalu setelah itu di Banjarmasin, lalu di Pekanbaru, terakhir di Samarinda. Nah, rencananya sih kita mau adakan di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah gitu ya. Cuman ini belum bisa terlaksana karena kendala, kalau menurut saya mungkin di biaya atau di mana saya kurang tahu, karena untuk mendapatkan sertifikat ini kita harus membayar ke BNSP-nya, ke Badan Nasional Sertifikasi Profesinya ataupun lembaga sertifikasi profesi musiknya. Artinya untuk admin dan segala macamnya itu sudah ditentukan secara konvensi, jadi tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, memang sudah ada aturannya, itu pun bisa di Google bahwa eh, dengan biaya 1,5 juta kita jika dinyatakan kompeten maka kita akan mendapatkan sertifikat dari negara, dalam hal ini BNSP gitu kan ya, selama 3 tahun. Setelah itu kita bisa RCC atau dicek lagi apakah kita masih di bidang yang sama atau sudah tidak gitu. Ini adalah yang terbaru, ini saya capture aja karena menurut saya ini bagus. Ini baru saja ini saya dapat kurang lebih 1 minggu yang lalu ini. Mungkin bisa dibaca apa terlalu kecil. Saya dapat dari WA ini, salah seorang rekan saya. Jadi saya malah kurang tahu ini Masata itu singkatan apa. Jadi rekan-rekan Masata di seluruh Indonesia terkait data kompetensi SDM Masata yang akan disampaikan laporan ke Kementerian Parekraf, Bapak Dr. Wisnu Bawa, Deputi 2 Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, bla bla bla, pendamping SDM Desa Wisata, mohon kepada setiap kita yang telah memiliki. Nah ini ya, jadi ini yang sertifikat yang kita maksud, yang kita bicarakan itu adalah sertifikat ini, sertifikat kompetensi BNSP gitu. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat kompetensi BNSP itu tolong disampaikan namanya siapa, bla 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 bla, nomor registrasi LSP penerbit. Ini bisa di Google. Kalau dari yang sekarang kita bicarakan ini LSP Musik Indonesia ya, tinggal di Google saja Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia atau LSP Musik Indonesia, pas itu langsung keluar nomor registrasinya dan sebagainya. Tapi nomor sertifikat kompetensi ini yang kita harus tunggu sertifikat kita. Gitu. Itu masalahnya. Dan sertifikat ini setelah kita diuji, lalu kita mengisi formulir-formulir, tanda tangan dan sebagainya, itu akan di recheck dulu oleh tim kami, lalu dicek lagi oleh tim lembaga sertifikasi profesi, baru akan diberikan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu akan memakan waktu kurang lebih antara 3 bulan ya. Paling cepat 3 bulan itu, tergantung ada kendala apa gitu. Yang punya saya itu keluar kurang lebih 1 tahun untuk kompetensi profesi piano saya dan keyboard. Sedangkan untuk sertifikat sebagai asesor atau sertifikat sebagai penguji itu kurang lebih juga 1 tahun. Saya satu angkatan sama Mas Pandan, sama Pak Wawan juga, Pak Wawan Tiga Negeri, Mas Pandan dan saya itu satu angkatan. Waktu diminta oleh negara untuk mengikuti bimbingan menjadi
asesor gitu ya. Dalam hal ini asesor yang ada di bawah LSP Musik Indonesia gitu. Eh, jadi ada permintaan seperti ini via WA. Silakan dibaca perlahan-lahan, ataupun jika ada yang mau lebih detailnya tentang hal-hal seperti ini, itu silakan langsung registrasi juga bisa. Kebetulan eh, saya bikin apa namanya web lagi atau blog lagi, namanya davidklein.id ya. Eh, itu saya tulis di sini. Ini sengaja saya bikin, ya bukan sengaja sih, sekalian saya upgrade yang sudah kuno. Dulu waktu Mas Pandan masih SMA sih beliau yang mengerjakan. Sekarang anaknya udah lulus S1. Jauh Pak. Jadi saya Mas Pandan itu kenal dari Mas Pandan masih main layangan, masih nekeran sampai sekarang. 20 tahun Pak. 20 tahunan ya. Tapi saya masih Iya Pak. punya fotonya Mas Pandan pegang antenanya JTS. Saya masih punya foto kurus Pak. Masih David punya masih foto, muda. pernah kurus ya? Ya, jadi kalau masuk ke sini ke davidklein.id ini, di situ sebenarnya saya khususkan sebenarnya untuk membantu kita mudah untuk mengadakan UJK khusus untuk sound system gitu ya. Jadi karena intinya begini, jujur saja, cepat atau lambat kita akan memerlukan sertifikat ini gitu loh. Baik itu untuk perdagangan, baik itu untuk pekerjaan yang lain. Kalau kita Tender juga memang Pak. bergerak di bidang sound system atau professional audio gitu. Gimana Mas Fanan? Tender juga Pak. Ya, Untuk tender juga Pak. Sekarang iya makanya kalau kita tender masukin masuknya project perdagangan kali ya. satu. Ya, ya. Artinya yang tim kreatif itu sekarang juga anggotanya tuh harus dimintain itu sih kalau untuk bidang film, Pak, sama foto. Kejadian teman-teman itu misalnya ini pemegang kameranya siapa, serkomnya mana, Ya, editornya siapa, serkomnya mana gitu. ya, memang itu sudah international rule ya gitu. Ini kebetulan anak saya baru lulus sarjana hukum, itu belum punya sertifikat. Jadi dia harus baru sidang gitu, baru sidang belum wisuda, tapi terus disarankan oleh UKI untuk langsung ikut apa namanya tuh, Persatuan Advokat Indonesia ya, atau apa gimana. Nah kalau udah ikut itu selama 3 bulan, itu otomatis akan keluar sertifikatnya Mas Pandan. Mungkin Mhm. diisi juga begitu ya. Beda sih, karena kalau di kita, kalau diisi untuk yang seni SKPI itu justru kita akan nginduk ke Serkom ini, Pak. Jadi Oh surat gitu. keterangan pendamping ijazah itu nanti akan kita pakai ini yang biar jelas kuat gitu loh. Kalau selama ini kan SKPI itu yang ada di kampus-kampus itu misalnya kita punya sertifikat menang lomba apa gitu-gitu kan cuman itu aja yang diketahui rektor, dibikinin surat keterangan, tanda tangan rektor gitu. Kan lebih kuat yang BNSP punya gitu. Makanya kalau yang P1 Pak, itu yang kita kerjakan di ISI itu syaratnya itu minimal dia sudah lulus sekian SKS gitu. Oh beda ya. Jadi Beda Pak, beda. sertifikat sertifikat P1, P2 sampai 3 ya. Enggak Pak, maksudnya kalau sertifikatnya sama, cuman cara memperolehnya itu beda gitu loh. Kalau P3 kan buat perpanjangan sama untuk profesional. Kita bisa langsung uji begitu. Kalau yang
P1 itu ada syarat lagi harus lulus mata kuliahnya, Pak. Selain misalnya kita mau ngambil Serkomnya editing video ya, dia pasti harus sudah lolos mata kuliah editing video 1 sama 2 dengan nilai minimal B gitu. Coba dibuka Mas Pandan itu yang P1, P2, P3-nya supaya lebih jelas. Jadi di kita itu Di-reboot aja bukan di share-nya kita ya. apa screen-nya. Bentar. Jadi bukan di kita tapi sebetulnya di BNSP itu ada 3 macam bentuk LSP. Nah, tapi kalau secara sertifikat seperti ini nggak ada bedanya. Antara P1, P2, P3 nggak ada bedanya. Cuman kalau dari sisi LSP itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu cuman masalah ini, siapa yang diakses, pesertanya. Jadi kalau di kampus saya diisi itu saya punya LSP P1 karena yang kita boleh akses itu hanya mahasiswa kita, gitu. Kemudian kalau perusahaan besar kayak kemarin tuh yang barusan kemarin ini saya nggak bisa buka Instagram sih. BNSP itu habis memberikan untuk KPK sama untuk satu lagi sebentar saya lupa. Jadi ada 2 lembaga negara besar yang baru saja melakukan perpanjangan lisensi untuk sertifikasi LSP untuk P2-nya. Salah satunya itu yang kemarin KPK sama satu lagi hilang. Oke. Ya nanti kita bisa cek lagi. Nah, terus yang ketiga profesional. Nah, LSPMI ini yang P3 gitu. Tapi sekali lagi saya tekankan, sertifikatnya bentuknya begini kok. Nggak ada yang mengatakan itu P1, 2, P3, nggak ada. Karena kadang ada rumor di lapangan yang, oh itu kan LSP-nya P1 gitu. Lah emang apa bro kan gitu. Padahal tidak ada bedanya sebetulnya antara P1, P2, P3 gitu. Hanya skop siapa yang boleh diakses itu bedanya. Jadi seperti saya kalau teman-temannya Pak David ini yang kita sekarang ada di Zoom misalnya, mau ngambil sertifikasi di tempat saya nggak bisa gitu. Karena kan bukan mahasiswa isi. Itu Pak. Jadi Oke, yang oke. cuma Ya. di situ. Jadi kalau profesional itu buat umum dan buat perpanjangan atau recognition of SSC. current Ya, kompetensi itu langsung di situ ya. ya, ya. Karena kan ini kan sertifikat ini kan berlaku 3 tahun gitu. Ya, 3 tahun lagi itu kita itu sebenarnya bukan mau diuji ulang tapi kita dicek gitu dipastikan apakah ya dalam 3 dipastikan tahun itu apakah nanti masih gitu. VTM gitu ya. Ya, kita masih kompeten di situ karena menganut asas ini tadi, VATM ini tadi, maka dia harus setiap 3 tahun diperpanjang untuk memastikan update gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau saya nggak update ya belum tentu saya dinyatakan kompeten gitu. Kalau saya sampai sekarang masih ngajar bahwa yang namanya loudspeaker itu harus besar gitu. Kalau kecil Ya. itu tidak bisa Kalau di keras. dosen sendiri ya, misalnya contoh lainnya di dosen. Sebelum ada BNSP itu kan dosen sudah ada sertifikasi dosen, Serdos. Nah, sertifikasi dosen itu yang melakukan ban PT waktu itu. Itu justru untuk pengakuan VATM-nya itu tiap 6 bulan Pak David. Saya sharing aja Saya ya sebentar ya. boleh. Kok saya malah nggak pernah tahu itu ada sertifikasi dosen. Ada Pak. Saya udah Jadi jadi harus eh, mungkin untuk dosen tetap ya. sebetulnya untuk siapa saja yang dosen sebetulnya karena ini nanti kalau untuk Serdos itu sudah hubungannya sama tunjangan Pak. Cuman Oke, oke. artinya untuk di sini kita bukan membahas itunya, tetapi membahas masalah untuk pengakuan VATM-nya itu Oke. kalau untuk dosen itu justru per 6 bulan kalau mau lihat punya saya. Setiap 6 bulan tuh kita harus laporan. Nah ini tiap 6 bulan ini sekarang saya baru ngelaporin nih kemarin nih. Yang terakhir yang nomor 1 ini masih dalam proses. Itu. Jadi setiap 6 bulan Pak kita harus melaporkan ini nih karena kenapa 6 bulan? Karena ini
semester ganjil, semester genap, ganjil, genap itu kan jaraknya 6 bulan. Sehingga setiap 6 bulan saya harus ngelaporin gitu. Nah, baru yang terakhir nih, yang terakhir saya statusnya berubah nih. Dosen dengan tugas tambahan gitu. Nah, ini nanti bisa dicek di sini kalau yang ini itu VATM-nya itu sudah ada aturan undang-undangnya itu. Misalnya ini, Oke, pendidikan minimal 3 SKS. Kesimpulannya memenuhi syarat undang-undang. Nah, ini kalau yang di dosen malah seperti ini, Pak. Tapi memang ada kontraprestasi yang lebih ya dari yang kita lakukan ini. Artinya ini kita nggak membahas itu, cuman membahas masalah rekognisinya, RCC-nya, perpanjangan sertifikasinya. Kalau ini ketika saya masih jadi dosen biasa ya begini, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, minimal 9, minimal ini, total sekian memenuhi gitu. Nah ini dokumennya kita unggah lengkap, Pak. oke, Surat oke. tugasnya segala macam. Ini sejak tahun berapa ini? Saya sejak tahun, kita bisa lihat sih di sini. Saya baru 2017 sih, Pak. 2017 baru masukin semua data ya. Ya, yang secara online ya, tapi yang secara offline dulu waktu zaman belum ada sistem dari tahun 2000 pertama kali melakukan sih tahun 2016. Setahun sebelumnya Oke, itu belum sistem. oke, oke, ya. Jadi pada intinya sih eh saya mau memastikan bahwa di dunia ini sekarang ini untuk profesi artinya untuk pekerjaan itu memang mengarahnya itu sudah jujur Ke situ. bukan ke akademis ya, tapi ke praktisi gitu loh. Kalau ke akademis itu kalau kita mau jadi dosen terus terang saja gitu. Kalau kita mau mengajar, kita mau menjadi seorang dosen, ya tentu wajib lah ya kita gini gini gini. Logikanya kalau saya nih ya, kalau saya ya Mas Pandan coba di koreksi kalau salah. Tapi kalau logika saya adalah begini, bagaimana kita bisa mengajar orang dengan struktur yang benar, dengan SOP yang benar kalau kita tidak pernah diajar oleh orang yang mempunyai struktur ataupun SOP pengajaran yang benar gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin SOP sendiri kan akhirnya gitu. Ya, Gitu. Tapi kalau kita praktisi, artinya kita misalnya dalam hal ini adalah kita masang speaker, masang mikrofon, masang power, masang mixer begitu. Itu kita nggak ngerti apa-apa loh, gitu ya. Sama sekali nggak ngerti bahwa mikrofon itu ada yang kondenser, dynamic, bipolar, directional, omni, kita nggak ngerti. Kabel ada kabel yang AWG sekian sekian nggak ngerti. Kita nggak ngerti ada mixer recording, broadcast, streaming, mixer live, nggak ngerti, monitor nggak ngerti. Kita nggak ngerti juga ada loudspeaker khusus untuk vokal, khusus untuk full range, three way, two way, ada loudspeaker 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Nggak ngerti, kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita bisa memasangnya dengan baik, Mas Pandan. ya, Gitu. Jadi menurut saya dia sebagai profesi dalam dunia sound system yang sudah dilakukan selama 10 tahun itu sudah berhak atas sertifikat bahwa yang bersangkutan itu mempunyai profesi di bidang sound system. Jadi nggak perlu cuman ada D1, D2, D3, S1, S2, S3. cuman masalahnya per ininya sih, kita harus menyelaraskan antara bahasa uji yang ada di SKKNI sama kondisi sehari-hari gitu. Seperti yang tadi kita breakdown itu kan sebetulnya ya udah dilakukan setiap saat gitu ya. Kita mau nge-sound kan pasti lihat ruangannya dulu, memastikan alat yang kita bawa apa kan gitu. Ya, 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 betul sekali. Jadi intinya tidak perlu takut ujian ini karena tidak seperti ujian zaman SMP gitu atau SMA atau perkuliahan gitu. Sangat-sangat berbeda. Ya, ya. Ini saya kenapa gelap ya? Oh enggak. Ini kamera webcam webcam saya udah jebol 2 biji ini dari sejak pandemik sampai sekarang. Tapi bisa jebol gimana caranya? Ya oke. Terima kasih mungkin dari para peserta masih ada yang mau tanya sebelum ini. Tapi kalau
mau tanya direct ke Mas Pandan atau ke saya juga silakan gitu ya. Harusnya ada Ibu Egi di sini. Ibu Egi Ada Pak hadir. ya, bisa juga tanya ke Ibu Egi karena kita yang intens itu ada saya, ada ada saya, ada Regina Pratama, pertama ada Ibu Regina Pertama, ada Mas Pandan yang paling susah namanya. Ampun lah. Saya paling gampang kali Pak David gitu ya. Saya punya silakan kalau mau tanya-tanya atau bagaimana itu bisa langsung ditanyakan ke kami saja. Mau tanya apa? Saya tulis yang saya dulu deh supaya Mau tanya boleh? silakan. Untuk ujian sertifikasi ini tuh ada nilainya enggak atau kriteria ketercapaian atau Ya, apa itu? Ya, semacam itu. pertanyaan ini bagus sekali. Ini ada di sini jawabannya. Sebentar. Sudah keluar ini ya. Oke, jadi itu ada 3 skema di situ. 3 dasar skema. Ini bisa kelihatan ya. Yang saya highlight ini. Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan nggak ini? Kelihatan enggak, Pak? Ya, jadi tergantung ini si asesornya dan LSP-nya itu akan mengadakan dasar yang mana gitu. Ini 3-nya kok ke bawah kecil. Jadi dia ada yang mau pakai yang mana gitu ya. Mau pakai yang KKNI tadi yang disebut Mas Pandan, Kualitas Kerja Nasional Indonesia, atau mau pakai yang okupasi, itu tergantung profesi kita. Waktu kita jadi pekerjaan kita, ataupun kita mau pakai yang cluster. Cluster itu yang ada tingkatannya. Dulu waktu saya ujian sebagai pianis dan keyboardis itu saya diminta untuk pilih mau diuji sebagai pratama pemula atau intermediate ya, atau yang advance yang utama gitu. Nah, ini bahasa mereka lagi nih. Pratama, madya dan utama gitu. Karena waktu itu yang menguji saya itu masih muda-muda ya. Saya kan udah relatif di atas 50 gitu umurnya. Mereka yang uji semua masih di bawah 30 relatif. Jadi angkatan kita beda mungkin. Dan saya kan meninggalkan dunia musik sudah lama sekali. Saya meninggalkan dunia musik itu benar-benar meninggalkan itu tahun 98 lah. Ya, 9 lulus lulus pro audio saya masih bermain musik, tapi sejak 98 benar-benar sama sekali tidak bermain musik untuk profesi. Jadi para musisi itu tidak kenal saya sebagai musisi, mereka kenal saya sebagai orang sound gitu. Ya, di bagian sound. Jadi lalu saya diminta untuk ikut pratama, tapi kebetulan yang menjadi asesor adalah penguji ya. Gitu. Kalau yang belum tahu, saya tambahkan aja di sini bahwa ada istilah-istilah aneh soalnya yang saya juga bingung. Yang proses kita sebut assessment.
Jadi tergantung ini. Tapi kalau saya dengan kita mudah, artinya kita menggunakan yang okupasi. Jadi jika kita sudah bisa membuktikan memang profesi kita di bidang sound system itu sudah dapat dipastikan, kami sebagai asesor, saya sebagai asesor dalam hal ini yang muter-muter gitu, akan menyatakan yang bersangkutan itu kompeten karena sudah dapat memberitahukan kepada saya bahwa yang bersangkutan itu memang bekerjanya di bidang sound system gitu loh. Mungkin jelas sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sekali lagi, tadi mana nomor telepon saya? Ini bisa di WA ke sini. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi urutannya begini ya, kalau saya boleh tutup ini webinar pagi ini. Kesimpulannya adalah ini berawal sebenarnya dari pelaku ya, bukan dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah itu dalam tanda kutip menunggu apakah ada permintaan dari rakyatnya untuk untuk diakui oleh negara bahwa saya ini kerjaannya audio gitu, misalnya gitu. Dan ini sudah berlangsung sangat lama sekali sebenarnya gitu. Percaya atau tidak, ini permintaan dari rakyat Indonesia untuk pengakuan bahwa warga negara Indonesia itu ada yang bergerak di bidang sound system loh gitu ya, di bidang profesional audio, di bidang alat-alat musik gitu misalnya. Itu ada loh, ada tokonya, ada distributornya, ada SDM-nya gitu. Itu sejak saya pulang dari menimba ilmu di luar, saya pulang ke sini tahun 95, itu belum ada sama sekali gitu profesi yang namanya oke deh, nggak usah ngomong orang sound, kita ngomong produk spesialis aja gitu loh. Jadi kita memang menguasai sebuah produk itu dengan benar. Itu tidak ada ya tahun 95 itu. Misalnya kita membedakan yang paling mudah ya, kita membedakan keyboard yang ada drumnya, atau dalam hal ini kita sebut accompaniment keyboard atau keyboard tunggal gitu ya, organ tunggal gitu. Apa bedanya organ tunggal dengan synthesizer itu misalnya? Itu gimana menerangkannya mereka masih bingung gitu ya. Ataupun apa bedanya speaker aktif dengan speaker pasif misalnya? Apa bedanya speaker 8 ohm dengan speaker 4 ohm? Itu mungkin ada yang bisa menerangkan, tapi dia tidak punya SOP untuk menerangkannya karena tidak ada yang menerangkannya secara struktural gitu. Kebetulan saya sekolah memang di bidang itu selama 5 tahun, jadi saya bisa menerangkannya secara bukuis gitu ya. Waktu itu kan masih bukuis. Kalau sekarang sebenarnya kita Google juga keluar, tidak ada masalah. Cuman kembali lagi, yang seperti saya katakan, bukannya saya menyombong atau bagaimana, tapi memang kejadiannya adalah jika kita tidak pernah diajar secara struktural, secara standard operating prosedur pengajaran gitu ya. Artinya ya kita harus tahu dulu dB itu apa, hertz itu apa, baru kita bisa nerangin yang lain gitu loh. Mana mungkin kita bisa menerangkan bahwa mikrofon yang saya gunakan ini itu adalah mikrofon vokal. Oh, kenapa? Ya karena mikrofon vokal itu punya frekuensi range antara kurang lebih 80 Hz hingga 12 kHz cukup. Hah? Hertz itu apa? Kilohertz itu apa? Kan gitu jadinya. Jadi saya mesti balik lagi ke nol bahwa Hertz itu gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi ada urutan-urutannya. Kembali lagi. Jadi sertifikasi itu beda dengan sertifikasi itu berbeda dengan
apa namanya, pandai atau tidaknya orang yang bersangkutan. Jadi nggak bisa kita adukan bahwa si David ini Pratama gitu, sedangkan si Goliat ini adalah utama gitu misalnya. Nggak bisa begitu. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini, sertifikasi itu hanya pengakuan dari pemerintah dalam hal ini. Ya. Tapi tetap pemerintah minta bantuan dari lembaga sertifikasi profesi yang bersangkutan untuk mengadakan uji kompetensi ini gitu. Nah, yang menguji ini disebutnya asesor, dalam hal ini contohnya saya gitu. Dan saya itu dari tahun 95 sejak saya pulang itu tahun 96 saya cari kerja bingung juga. Kamu mau kerja jadi apa gitu? Karena dari kecil saya kerjanya sih main piano, main keyboard, main band gitu ya. Jadi begitu saya pulang ke Indonesia lagi, orang pikir saya masih musisi gitu. Masih pengamen, masih main gitu ya, masih main musik. Jadi waduh, kerja jadi apa gini. Saya bilang enggak, kalau sekarang saya di dunianya lain, saya sudah di dunia sound. Nah, itu mereka bingung karena tidak ada gitu loh. Tidak ada urusannya. Nah, jadi sejak tahun itu saya sudah bertekad untuk aduh kasihan sekali ini negara gitu loh. Di negara lain yang dekat, yang tetangga kita, entah itu Singapura, Malaysia, Filipina, ya itu negara terdekat kita, apalagi Australia udah nggak usah diomong, itu yang namanya professional audio atau sound system itu sudah sangat sehari-hari gitu. Jadi rental sound system itu sudah sangat teratur strukturalnya dengan baik. Bahkan dibedakan antara rental sound, rental alat musik, rental lighting, rental panggung, itu berbeda semua gitu ya. Dari sejak masa itu saya belajarnya sudah begitu dalam music business ya. Tapi Indonesia kan seperti kita tahu, jangankan rentalnya gitu loh ya, boleh dibilang tokonya saja kadang-kadang sampai hari ini pun mungkin masih menjadi satu antara toko sport, toko alat musik, toko audio, kadang-kadang jadi satu sama toko yang lain juga. Jadi belum ada vokasi, belum ada fokus, belum ada apa namanya, belum ada yang benar-benar kita seriusnya di mana gitu. Nah, dengan uji kompetensi ini kita menunjukkan bahwa saya itu kompeten di bidang sound system. Jadi saya berhak untuk bekerja di bidang sound system. Dan itu akan terjadi di semua bidang. Ya. Saya tegaskan lagi, itu akan terjadi di semua bidang. Entah itu tukang sapu jalan, tukang sapu rumah, tukang kayu yang bisa memaku dengan baik, tukang kunci yang bisa memasang kunci dengan baik dan mengerti kunci seperti apa, itu sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada jurusan atau vokasi, ada sekolahannya untuk pertukangan seperti itu gitu ya. Dan itu nanti mereka keluar akan mau tidak mau mereka harus mendapat sertifikat profesi. Yang tadi Mas Pandan bilang, jadi ada pendidikan, ada sertifikat. Itu berarti itu P berapa tadi? Kan gitu. P1. Ada dia bekerja di perusahaan tertentu itu mengeluarkan sertifikat karena dia tentunya bekerja di bidang tertentu gitu. Ya, sedangkan kalau profesi itu untuk umum, tidak ada institusinya, tidak ada perusahaannya gitu ya. Jadi untuk umum siapapun bisa ikut gitu. Gimana teman-teman? Ya Pak, saya sambil jalan ke kampus ya Pak. Ini saya pakai HP yang Oke. di laptop saya send. Iya. Mas Pandan ini HP-nya 2 berarti. 4 Pak.
Hebat. Oke, Ya oke. Ya, lanjut saya sambil jalan. ya monggo hati-hati. Ya oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada atau masih ragu, silakan hubungi saya. Nanti akan saya arahkan kalau memang saya kurang yakin dengan jawaban saya akan arahkan ke yang bersangkutan karena kita tim gitu loh. Kita bagi-bagi gitu yang urusan admin itu Ibu Regina, yang urusan teknis itu lebih banyak ke Mas Pandan karena Mas Pandan memang di bidang sertifikasi ini masih sedang mengurus sampai sekarang juga. Jadi beliau yang lebih tahu dalamannya. Sedangkan saya sebenarnya urusannya hanya di sertifikasinya saja, di asesornya saja sebenarnya gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin semuanya masih harus bekerja lagi dan sebagainya. Kita mengadakan ini itu rutin setiap Rabu jam 8 pagi. Jadi jika ada pertanyaan atau ada teman yang ingin tahu atau bagaimana itu silakan. Tapi mungkin saya tegaskan bahwa sertifikasi mandiri ataupun saya itu bertekad ingin membuat pemegang sertifikat untuk soundman ataupun sound girl itu sebanyak mungkin gitu loh. Supaya kita ini jujur kata ya, supaya kita ini dapat cucuran dana juga gitu loh di pemerintah gitu. Kalau bukan dalam hal yang buruk ya gitu loh, tapi bayangkan gitu dalam kondisi pandemik seperti ini itu kita ini orang sound ya, itu kan sebenarnya adalah di bawahnya artis. Gitu ya, yang terutama gitu loh. Jadi kalau ada artis, ada show, baru ada sound. Kan gitu. Itu yang terutama gitu ya. Ya untuk di rumahan juga bisa, cuman tidak terlalu banyak mungkin ya. Itu lebih ke alat musiknya gitu. Tapi kalau ke sound systemnya itu sebenarnya ya kalau artisnya nggak manggung ya kitanya berhenti gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengajukan ke pemerintah bahwa ini kami ini ada nih di sini gitu loh. Walaupun kami hanya 1 juta gitu misalnya, tapi kami ada gitu. Dari 200 sekian penduduk itu kami ada gitu ya. Nah, mungkin sampai hari ini baru sekitar paling banyak bahkan belum satu pun yang keluar sertifikatnya gitu ya. Jadi yang kita uji bulan Oktober itu sampai hari ini itu belum dikeluarkan oleh BNSP sertifikatnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar ya, yang uji kompetensinya itu Oktober. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya yang belum mengeluarkan itu ya BNSP dan LSP-nya, bukan saya. Saya tidak bisa mengeluarkan, saya hanya bisa menguji, lalu saya katakan sudah kompeten, lalu semua formulir itu, semua form itu diberikan kepada LSP. LSP akan merecek, LSP akan melengkapi dan sebagainya. Biasanya kelengkapan itu yang membuat agak lama. Lalu dari LSP kalau sudah lengkap masuk ke BNSP. Jika menurut BNSP belum lengkap juga akan harus dilengkapi. Makanya BNSP minta paling cepat itu 3 bulan dari diserahkan. Nah, anggap Oktober, anggap diserahkannya Desember deh gitu ya. Berarti kan Januari, Februari, Maret. Harusnya sih Maret itu paling cepat keluar gitu. Dan jangan takut kalau 3 tahun itu dari dikeluarkan, bukan dari ujian. Begitu. Jadi terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat bekerja. Saya sering sekali seminar sound system, jadi dan akan saya bagikan kemana-mana seperti ini. Tapi kalau untuk Rabu pagi memang khusus untuk tanya jawab soal sertifikasi penata bunyi dan musisi media baru. Oke, selamat pagi, salam sehat semuanya, salam sejahtera. Saya sudahi.